Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas analisis struktur portal dengan metode matrik. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trikana Putra, NIM 022, teman saya Agus Risnawan 021, dan Librianta Talia Rosa, NIM 023. Di sini saya akan membahas analisis portal dengan cara manual dengan bantuan Excel. Sini saya mengambil contoh soal 15.1 pada modul dengan mengubah panjang bentang, IP, dan mengubah satuannya. Untuk penyelesaiannya, pertama menentukan koordinat globalnya, menentukan titik nodalnya, menentukan nomor batang, dan menentukan arah DOF-nya. Selanjutnya, menganalisis gaya perpindahan yang diketahui. Yang diketahui yaitu pada DOF 6-9 itu nilainya sebesar 0, dan reaksi yang diketahui yaitu pada DOF 1-5 di mana pada DOF 1 diketahui sebesar P yaitu 8 dan 2-5 sebesar 0. Selanjutnya menghitung matrik kekonstruktur dengan menghitung nilai AE per L, 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L, dan 2 EI per L. Nah, sehingga dapat nilai-nilainya seperti di sini, dilihat di sini. Dan selanjutnya menghitung matrik kekekuatan global dengan pertama menghitung nilai lambda X dan lambda Y. Selanjutnya buat matriks 6x6 seperti gambar di sini. Dengan menggunakan rumus-rumus di sini kita dapat matrik kekekuatan global pada batang 1 seperti di sini. Selanjutnya menghitung matrik kekekuatan global pada batang 2 sama seperti sebelumnya, hitung nilai lambda X dan lambda Y-nya. Dengan menggunakan rumus seperti tadi, maka dapat matrik kekekuatan global pada batang 2 seperti ini. Nah, selanjutnya merakit matrik kekekuatan struktur. Nah, yang pertama kita buat dulu matrik ukuran 9x9, lalu masukkan matrik kekekuatan global pada batang 1 dan matrik kekekuatan global pada batang 2 sehingga dapat matrik kekekuatan strukturnya seperti berikut ini. Nah, langkah selanjutnya menghitung nilai D yang tidak diketahui dan Q yang tidak diketahui dengan rumus Q sama dengan K kali D. Nah, di sini masukkan matriks Q sama dengan matriks K konstruktur dikali matriks D. Nah, selanjutnya menghitung nilai D yang tidak diketahui dengan rumus K sama dengan K11 dikali DU plus K12 dikali DK seperti yang dilihat pada berikut ini, sehingga didapat rumus D sama dengan K dikali inverse K. Nah, dapat nilai D1 sebesar 0,644, D2 min 0,002, D3 min 0,0027, D4 sama dengan 0,644, dan D5 sebesar 0,0137. Selanjutnya menghitung Q yang tidak diketahui dengan rumus QU sama dengan Q21 kali DU plus Q22 kali DK sehingga dapat nilai Q6 sampai Q9 sebesar ini min 2,99, Q7 min 8, Q8 2,997, Q9 sama dengan 1000. Nah, selanjutnya menghitung gaya-gaya dalam pada batang 1 dengan rumus Q1 sama dengan K1 dikali D dikali T. Sini matrik kekekuatan global pada batang 1 kali matrik transformasi dikali D sehingga dapat Q4 sampai Q5, Q1, Q2, dan Q3. Q4 sama dengan 0, Q6 sama dengan min 2,997, Q5 sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 2997, dan Q3 sebesar min 599,438. Nah, arah-arahnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, menghitung gaya-gaya dalam pada batang 2 dengan rumus Q2 sama dengan
Q2 K2 dikali T dikali T, matriks kekuatan global pada batang 2, matriks transformasi dikali T, T. Nah, dapat Q1 sama dengan 8, Q2 sama dengan min 2,997, Q3 sama dengan 599,44, Q7 sama dengan min 8, Q8 sama dengan 2,997, Q9 sama dengan 1000. Dan arah gaya-gayanya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Baik, Om Swastiastu, selamat siang, sore, pagi, malam teman-teman. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Trikayana Putra terkait penjelasan tentang penggunaan aplikasi SAP. Jadi seperti biasa, pertama-tama kalian buka aplikasi SAP kalian. Di sini saya menggunakan yang versi 14-nya. Nah, lanjut ke pilih file, new model, lalu pilih satuan yang kalian gunakan. Lalu saya di sini menggunakan grade only. Di sini terserah kalian menggunakan yang mana, tapi saya menggunakan di sini grade only. Nah, lanjut, kalau menggunakan grade only akan keluar seperti ini. Jadi kalian tinggal atur sesuai struktur kalian. Karena saya menggunakan jarak batangnya 200 meter, jadi saya taruh 200 meter, di sini 200 meter. Tinggal klik OK. Nah, selanjutnya itu untuk mendefinisikan material kalian tinggal klik define material, lalu add new material, lalu atur material property sesuai struktur Anda. Jadi atur material properties kalian di sini seperti modul elastisitas dan lainnya. Jadi di sini saya menggunakan concrete ya. Lanjut ke mendesain section properties kalian ya. Pada sama klik define lalu section properties, frame section pada dialog box section properties akan muncul. Nah, selanjutnya itu pilih add new properties dan analisis ini digunakan yaitu rectangular concrete supaya kotak. Jadi pastikan materialnya sudah material yang kalian definisikan tadi, masukkan. Dan karena saya menggunakan 10 untuk penampangnya, saya masukkan 5, dan untuk tipnya 5, dan untuk widthnya 2. Lalu kalian klik OK. Nah, selanjutnya itu menggambar struktur berdasarkan material penampangnya menggunakan draw frame. Gambar pada grid sesuai struktur yang direncanakan, serta pastikan section yang dipilih sudah benar. Jadi tinggal kalian draw frame, tinggal kalian gambar di grid yang sudah kalian atur tadi. Kalian gambar di mana. Lalu untuk peletakannya juga sama, tinggal kalian klik di mana kalian mau menaruh peletakannya, lalu klik assign, join, restrain, lalu pilih peletakan. Karena di sini saya menggunakan roll untuk di A dan jepit untuk di B, di bawah B ini, maka saya menggunakan roll dan jepit. Jadi sesuai pada gambar. Nah, lanjut ke beban pada struktur kita. Jadi sama seperti menggunakan menaruh peletakan, kalian tinggal klik di mana kalian ingin menaruh beban kalian. Tapi pada bar assign kalian pilih join loads dan force. Lalu ganti, saya di sini karena arahnya ke X, jadi force untuk global X nya saya ganti ke 8 kN karena beban yang saya rencanakan itu 8 kN. Nah, lanjut untuk menganalisisnya, kalian klik analyze option, pilih yang ini, exact plan ini ya. Sudah, lanjut ke run analyze. Jadi langkah selanjutnya itu mengerun struktur kita. Jadi saya di sini untuk modalnya saya matikan saja, lalu klik run now, dan setelah itu biasanya akan muncul save. Jadi kalian save dulu file kalian di mana kalian mau save. Sudah. Nah, jadi selesai sudah batang kita. Jadinya seperti ini. Setelah di set informasinya akan keluar seperti ini. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja yang terjadi pada struktur batang kita, kalian tinggal klik icon berbentuk M ada di pojok kanan atas. Kalau kalian klik, nah di sini didapatkan untuk gambar MDN dan join reset-nya. Nah, jadi di sini 3, sini 8. Jadi kalau di perhitungan manual itu saya dapat di sini 2,997. Jadi 0,03 saja. 0,003. Nah, ini untuk axial force-nya, ini untuk momennya. Jadi untuk di sini kan tidak jelas, jadi kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya kalian tinggal klik kanan pada
struktur kalian atau batang kalian. Nah, akan kelihatan seperti ini, akan kelihatan kolom seperti ini. Ini untuk axial force-nya, ini 599,90 sama persis seperti di perhitungan manualnya, ini 8, ini 1010 sama, dan ini untuk momennya. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Yang mengakiran 023. Di sini saya akan presentasikan mengenai penghitungan analisis portal dengan menggunakan MATLAB. Nah, kelompok kami mengambil contoh soal 5.1 dengan mengganti beban dan L-nya dengan nilai I, A, dan E-nya sama. Untuk joinnya kita dapat dimulai dari roll, perletakan bebas, kemudian jepit. Sehingga reliefnya dimulai dari perletakan bebas atau yang belum diketahui yaitu 2, kemudian lanjut ke roll dan ke jepit. Untuk perhitungan batang 1 dan batang 2 ada beberapa rumus, yaitu AE per L, kemudian ada 12 EI per L pangkat 3, kemudian 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L, dan 2 EI per L. Di sini sudah bisa dilihat hasilnya. Kemudian untuk nilai lambda X dan lambda Y, di batang 1 lambda X-nya 1 dan lambda Y-nya 0. Batang 2 lambda X-nya 0 dan batang lambda Y-nya min 1. Untuk DK 6, 7, 8, dan 9 bernilai 0, KIKA 1 bernilai 8, dan KIKA 2, 3, 4, 5 bernilai 0. Kita masuk ke perhitungan matriksnya. Untuk matriks pada batang 1, kita asumsikan sebagai A, yang dimulai karena arah gambarnya pada batang 1 ke arah kanan, maka dimulai dari DOF pada perletakan roll, menjadi 4, 6, 5, 1, 2, dan 3 dengan matriks berukuran 6 kali 6. Kemudian untuk matriks batang 2 kita asumsikan sebagai B dengan anak panah pada batang 2 mengarah ke bawah, sehingga DOF-nya dimulai dari perletakan 2 ke perletakan 3 sehingga menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 9 yang sama berukuran 6 kali 6. Nah, untuk perakitan matriks ke konstruktor, tinggal menggabungkan matriks pada A ditambah dengan matriks pada B, sehingga mendapat nilai C, di mana rumusnya dapat ditulis di sini C titik 2 A ditambah B, kemudian di enter, sehingga mendapat matriks 9 kali 9 yang ada pada sheet ini. Kemudian kita masukkan nilai Q yang sudah diketahui, yaitu 8, 0, 0, 0, 0, kemudian Q, di mana matriks Q ini dapat dari matriks ke konstruktor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mencari Q determinannya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di MATLAB ini, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk mencari nilai D yang belum diketahui tadi, kita dapat menggunakan rumus Q determinannya dikali dengan Q yang sudah diketahui tadi, sehingga mendapatkan hasil D1 sampai D5 yang belum diketahui tadi, yaitu ada pada sheet ini 0,644, min 2,067 kali 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Kemudian, nilai Q atau matriks Q ini diambil dari matriks 7, 8, dan 9. Di mana ukurannya 4 kali 4. Di sini selanjutnya kita mencari Q yang belum diketahui, yaitu dengan mengalihkan Q matriks 7, 8, 6, 7, 8, 9 dikali dengan E tadi, yang belum diketahui, sehingga menghasilkan Q yang belum diketahui tadi, nilainya yaitu min 2,997, min 8, 2,997, 1,001 kali 10 pangkat 3. Itu merupakan Q 6789 yang belum diketahui tadi. Kemudian kita lanjut dengan gaya-gaya batang pada batang pertama, di mana sudah diketahui rumusnya, yaitu Q sama dengan K aksen 1 dikali T aksen 1 dikali D, di mana nilai D-nya tadi sudah diketahui, yaitu D 4, 6, 5, 1, 2, dan 3.
Nah, T1-nya merupakan matriks ini. Matriks 6 kali 6 ini. Itu dikalikan dengan matriks pada batang 1 atau asumsi A sebelumnya, menghasilkan nilai dari Q 4, 6, 5, 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian pada gaya-gaya batang kedua, di mana rumusnya sama, sehingga kita mendapatkan D yang sudah diketahui itu 1, 2, 3, 7, 8, 9. Seperti yang ada di sini. Kemudian tinggal kita kalikan, yaitu B, matriks B atau matriks pada batang 2 dikali dengan TX yang 1 dikali. Untuk kesimpulannya, pada step yang dibuat oleh rekan saya Agus, ada perbedaan pada Q6-nya sebesar 0,003. Sedangkan pada metode yang saya buat, itu ada perbedaan pada Q5 dan Q2-nya. Di mana harusnya Q5 itu sama dengan 0, tapi yang saya dapat 0,146, dan Q2-nya harusnya min 2,997, tapi yang saya dapatkan adalah 0,506. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.